Dan ada Pak Arfan, barangkali sudah hadir. Oke, saya mencatat ada dua pemakalah yang sudah hadir dulu. Bapak Ibu, nanti penyampaian cukup singkat saja, 5 sampai 7 menit saya rasa cukup. Dan nanti saya mohon izin ke Pak Denny sebagai pembahas. Makalah nanti akan menyampaikan seluruhnya dulu saja. Baru setelah itu nanti kita bisa diskusikan bersama-sama dari Pak Denny dan nanti mungkin ada tanggapan juga dari partisipan yang lainnya. Cukup ya? Untuk yang pertama saya berikan kesempatan kepada Pak Taufik Rahman. Silahkan waktu dan tempat saya persilahkan. Okay, thank you very much, Mr. Chairman, Mr. Busro. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Herewith, I would like to present to you our presentation here. And this research is still going on, so that maybe the audiences could give something remark, so that this research would be better off than today. Okay, this is about rediscovering Islamic authenticity. Okay, sama saya saja. Okay, in the Hijrah Youth Group. Sama saya boleh ya? Silakan Pak. Okay. Here is, okay, this one. Share, yeah. Okay. This is the title, yeah, Rediscovering Islamic Authenticity in the Hijrah Youth Group of Bandung, yeah, Bandung City, Authenticity and Bandung City. This is about our background, because Bandung is a city that continual youth Islamic activities present here. From during Salman of ITB, yeah, Institute Teknologi Bandung, or Bandung Institute of Technology. And then also there was Darut Tauhid flourished. About Salman ITB, this one was researched by my colleague, Dr. Rifki Roshad. And then about Darut Tauhid was also researched by Dr. Dindin Salahuddin. And until now, Bandung is always a magnitude, yeah, about how Islam is being authenticized more and more again. Including here is some mosque, including Istiqomah Mosque, and etc. So this is a challenging itself to rediscover again about how they become flourish again and again in Bandung. So social network of Hijrah youth activities should be also discovered, and why they are being here in Bandung. As a matter of fact, the leader of Hijrah youth is from Aceh, an Acehese, yeah, Tengku Hanan Ataki. This is also interesting to be discovered. And then motivation, goals, and method of searching for Islamic authenticity. And then how this Hijrah youth activism become trending topics, including in Bandung itself, and then also in another area, because they also has a program to outing to another mosque. These youth activists are in Bandung, also in a mosque called Al-Latif. Okay, and this is about the structure and process, how to approach this group.
there is an interdependency between structure and process. This is include how organization design and policy, and then how it's build jobs, yeah, some jobs, and then how group relationship between them, interpersonal relationship also there, issues of development also there, because sometimes activism or youth organization is becoming low and low in the development, because some are maybe getting married or something like that. And then this is the more recent thing is about technology. Always youth or young people usually love technology, and because they use it. So how this youth activists of Bandung related to this technology? This is my interest, our interest with Dr. Muslim Mufti. And then this is the methodology of research. It is purposive sampling, that is chose based on information-rich cases. So only interviews the most valuable person in giving information to the public. This is maybe, for example, Mr. Idai, okay, about the PR of Hanan Ataki organization. This is also qualitative interview and observation, a case study, and social organization analysis. This is what we are going still, still going to discover their movement. This is about analysis interactive by Miles and Huberman. I'm still an old passion, old school. That is between data collection and then data display and conclusion and then data reduction. But there is a possibility also to collect again the data from the field. Youth motivation is that the background, teenagers prefer to do something that leads to sin by spending time activities that are less productive and tend to waste time uselessly. This is in Bandung, the background, this is the motivation. And then the goal is increasing the interest of teenagers to come to the mosque, hoping to build Islamic adolescent behavior. This is based on hadith, ashabu nasha'a fi ibadati rabbik, something like that. The young people who loves God and worship Him. About the method is activities of digging Islamic authenticity and practice it. So they have their own method, that is how to learn Islam authentically and practice it. That's the findings. And then another findings are Hijrah youth activities. This is a routine study, and then this is reciting Quran, and then Ramadan activities, and then safari, mosque safari, going to mosques, and from mosque to another, and then Shift Southern, this was going to another town in usually in West Java, but also in remote areas such as Sumatra and Eastern Java. And then Arabic language program, charity also, they do it. And then joint data removal actions. And then because they call themselves as a shifter, they shift from the bad habits to the good habits, something like that. So this kind of program is usually attached there. And then Tarbiyah education program is just like another youth Islamic
study club, yeah, just like Salman ITB or Darul Tauhid or something else. Okay, the last one from the findings results are youth interest in coming to the mosque is increasing. What they said, and then eliminating negative perception in society towards motorcycle gangs because they are being Islamized, yeah, going to Islamic more authentic, so that people see motorcycle gangs are not dangerous as before. And then embracing humanitarian organization to contribute together in building youth social behavior. This is what also done by Salman activists before, that they going to the society themselves to share their benefit and burden. And then receive a humanitarian charter of the ACT, Aksi Cepat Tanggap, Quick Response Action Organization, because they, with their mobile motorcyclists, so they doing the quick response action is very, very good. And then conclusion, the Hijrah youth community has found a formula for the search for Islamic authenticity through routine Islamic studies and its implementation as much as possible through social activities. So it's not just a science, Islam. Islam is not just science, but they're doing it, okay? And then the mosque is the beginning of the awakening of these youth activists, as well as being the center of their activities. So the mosque is about just like fortification, yeah, a kind of benteng, yeah, for them, yeah, and center of their activities, center for par excellence. And then persistence and cohesiveness of the activists is the main asset for the sustainability of this community. This is the one thing that lack before, because this is persistence and cohesiveness is if they're getting married, is going less and less. So this organization of Hananatake is still being here in Bandung is very good indeed for the our social organization, voluntary social organization. Okay, the way these youths do this is by following the trending that are followed by the young people around them, including information technology development such as social media. So they upload their activities in YouTube, so many channels YouTube's uh, under the name of Pemuda Hijrah, and then also in Facebook and IG, yeah, Instagram. So they blended with the youth of Bandung, especially, but they are also open from youth from another cities, because they build something like a brotherhood between young people, especially young Muslim people. I think that's all. Maybe next in the question and answer will be dig more deeply. Thank you very much indeed, Mr. Busro, Chairman. Terima kasih Pak Taufik atas pemaparannya. Ini sangat menarik. Kajian-kajian semacam ini mulai booming ya. Pemuda Hijrah ini sekarang hadir di banyak kota besar dan fenomena ini sepertinya menarik untuk dikaji. Ini bagi mahasiswa-mahasiswa religious studies barangkali bisa belajar juga tentang penelitian-penelitian semacam ini dari gurunya ini, Pak Taufik Rahman. Thank you, thank you. Oke, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Reza Daniel Walu. Mohon konfirmasi, apa sudah siap? Nah, Pak Reza. Pak Syafi ada? Atau saya
berikan kepada Pak Safi saja. Ini sepertinya sudah hadir di ruangan ini. Pak Safi, mohon konfirmasi. Atau Pak Reza. Ini Pak Safi ya. Oke, Oke, siap. Pak Safi, Ini Pak. lagi di kendaraan ya. Iya, nggak apa-apa Kalau Pak ya. begitu kami tayangkan slide-nya dari sini. Sudah siap? Slide-nya oke. Boleh, Slide boleh. kami bantu tayangkan, waktu dan tempat saya berikan sepenuhnya. Silakan Pak Safi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. thank you for time for me. I want to like to explain about my article. The undertitle is Caring for Achenese Islamic Orthodoxy, the movement of the Aceh Dayah Ulama Association or Huda in preserving the doctrine of Ahli Sunnah wal Jamaah. I think it's very important to I can explain about how do ulama daya in the past of what's the meaning conflict in Aceh, and then I want to explain about the purpose. Okay, lanjut. I think next I want to explain about that. Okay, research purpose here. I want to discuss the movement of the Huda organization as one of the traditional Islamic groups in Aceh, which firstly aims to fight for the peace process in Aceh, but truly into an ethno-religious movement. After the conflict was offered in Aceh, Huda was used by traditionalist Islamist group as an organization that maintained the dominant Islamic ideology by using the Dayah network as the basis for the religious movement. This paper too intended to show that the transformation of Huda as an organization that aimed to influence ulama in the peace process in Aceh has turned into an organization fighting for traditionalist Islamic hegemony in Aceh. Next. Okay, please. Okay. Here I want to explain about literature review. Very many researchers that have done research about Huda. I have very many research in Aceh. For example, in conducting research of the Huda organizational movement, this article used the theory of the religion movement, and then next the transformation of Huda from the Aceh conflict to the Aceh past applying Islamic law effect the change in the organizational movement, and then Huda's way of building Aswaja solidity as the ideology their informant. I think that's literature review I have Ken and the other reviewer. Next. Okay, methods, object of research here, of course, the Aceh Dayah Ulama Association or Huda in the Aceh, Indonesia, and then research tip, qualitative, then and the participants, Huda official, and then religious figure and the Acehese community, and then research process. Of course, I have do participatory observation
So I come to organization figure or Huda official, and then I observation what they do in the how to caring about ideology Ahli Sunnah wal Jamaah, and then in-depth interview with Huda official, and then the Chinese community in the later study. There are four process in my research. The first participatory observation, and then in-depth interview of Huda official, and then the Chinese community. I'm sorry. Just a moment. Okay. Next, data analysis technique. Researchers use the phenomenology methods in analyzing data to understand the meaning behind the data into certain terms, so that the complete picture of reality can be obtained. And then next, okay, next, research result. There are three results in our research. The one is the ability of Dayah Ulama to use Huda as a network among Dayah Ulama as evidence of the scientific genealogy among Dayah Ulama in Aceh. So, very students in Dayah, when he were going home, we must they must build the Dayah in the Dayah. So over there are genealogy scientific among Dayah ulama in Aceh. So it is the way how to caring about the orthodoxy ideology in Aceh. And then the second is Huda is used by Dayah ulama to strengthen the hegemony of traditionalist Islam as a group that has religion authority amid the rise of Wahhabi Salafi school in Aceh. So until now about the Wahhabi Salafi scholars in Aceh, very hard. So very many of the meaning of very many activities. So uh, sometimes there are what the meaning of competition about between Wahhabi Salafi and Huda in Aceh. So very important to analyze about what can be that competition about Wahhabi Salafi school and Huda in Aceh. It's very interesting. The church Huda is used by Dayah Ulama as political bargaining with the government to determine the direction of government policy in the religious matter. So very many, what the meaning? Aturan like that. Okay. Next. Everyone is okay. Rules. Closing. Okay. I'm sorry. So my English is very bad. The research that explains that origin of development of the Aceh Dayah Ulama Association. It is collective action follow a recent trend that has developed upon social movement scholar who use an integral and comprehensive approach or theory about social movement, especially the perspective of political opportunity structure, mobilization of resource, and framing of the collective action. And then the birth of the Aceh Dayah Ulama Association illustrate the power of collective action using social movement organization, because the formation of this daya is nothing but no strengthen the friendship between Aceh's ulama in order to form human being in accordance with Islamic teaching throughout the development of Islamic specifics. And then the birth of Huda is Aceh was not suddenly born, but through three stages: the genealogy praise of science among ulama in Aceh, the pace of establishing daya in Aceh, and the formation of a forum for sociologist movement among ulama called the Aceh Daya Ulama Association. So it is my
my purpose about our research about it is very in the until now my research is until process to be article. I think that's all my presentation. I have apologized with my English is very good. Thank you. I come back to moderators. Thank you. Terima kasih, cukup menarik juga ini pembahasan mengenai Huda ya, Huda di Aceh sana yang awalnya adalah organisasi ulama yang untuk ketika konflik dibentuk ketika untuk menangani konflik, namun saat ini bertransformasi menjadi organisasi yang bahkan sampai dipakai untuk bargaining politik ya, untuk mempertahankan juga akidah hegemoni Islam tradisionalis di sana. Ini cukup menarik fenomena-fenomena semacam ini. Terima kasih Pak Safi. Hati-hati di jalan ini, tampaknya sedang di perjalanan. Sip. Kesempatan berikutnya ini saya coba panggil kembali Pak Reza. Barangkali sudah ada Pak Reza. Siap Pak Moderator. Oh ya Pak Reza, ini kawan saya dari Ambon. Ini cukup menarik. Ada perwakilan juga dari Indonesia bagian timur dan tadi dari ujung sana di Aceh sana. Kepada Pak Reza, bisa menampilkan slide sendiri atau ingin dibantu dari operator di sini? Ya, tadi sudah dikirim materinya, jadi biar dibantu dari situ aja. Oke, mohon dibantu operator. Selanjutnya waktu dan kesempatan saya berikan sepenuhnya kepada Pak Reza. Silakan. Ya, terima kasih Pak Busro sebagai moderator dan Bapak Ibu pemateri dan juga penanggap serta peserta yang hadir. Karena waktu yang terbatas diberikan untuk presentasi ini, maka saya hanya mengambil poin-poin penting saja untuk menjadi acuan kita dalam presentasi di saat ini. Baik Bapak Ibu, Saudara, saya punya judulnya Baileo, Model Kehidupan Persekutuan Orang Basudara, Pendekatan Teologi Fungsional Kontekstual. Baik Bapak Ibu, tulisan ini saya bertolak dari konflik sosial di Maluku pada tahun 99 yang membuat sehingga ritual adat di Baileu yang melibatkan komunitas Kristiani dan Muslim menjadi hilang. Padahal awalnya sangat baik sekali. Di beberapa negeri yang memiliki ikatan gandong. Ikatan gandong inilah ikatan orang basudara. Seperti Hutumuri, itu negeri Kristen. Sirisori, itu juga negeri Kristen. Sirisori, itu negeri Muslim. Dan Tamilou, itu negeri Muslim. Nah, mereka ini bergandong sangat erat sekali. Di Kabupaten Maluku Tengah. Nah, pasca konflik sosial tersebut, maka Baileu dijadikan sebagai model kehidupan persekutuan orang basudara untuk mempersekutukan kembali ikatan gandong yang telah hancur di antara negeri yang bergandong tersebut. Karena itu masalah yang saya ambil, nilai-nilai teologi apakah yang terkandung dari Baileu sehingga dijadikan sebagai model kehidupan persekutuan orang basudara. Nah, pada kerangka teoritik atau pendekatan ini, saya langsung pakai teologi fungsional kontekstual. Itu yang menjadi pendekatan. Mengapa saya memilih ini? Karena teologi fungsional kontekstual itu merupakan teologi yang memperlihatkan usaha berteologi secara eksplisit, artinya secara nyata, dengan berpangkal pada pengalaman manusiawi dan pengalaman iman. Nah, berpangkal pada pengalaman kontekstual untuk membantu penghayatan iman. Jadi di sini ada komunikasi antara konteks masyarakat dan iman dari masyarakat itu. Metode penelitian, saya memakai model observasi dan wawancara, dijadikan sebagai metode penelitian dengan lokasi di negeri-negeri yang tadi bergandong itu, yaitu di negeri Hutumuri. Nah, karena pada bulan April tahun 2020 kemarin, itu ritual pelantikan Raja Negeri Hutumuri dilaksanakan di Baileu dengan melibatkan komunitas dari negeri Tamilou.
Sirisori Islam dan Sirisori Kristen. Nah, sehingga saya memilih ini sebagai lokus untuk penelitian. Sedangkan analisis data mempergunakan pendekatan deskriptif analisis. Nah, Bapak Ibu, Bapak Saudara, hasil penelitian menunjukkan bahwa Baileu memiliki 3 nilai teologi, yaitu pertama nilai hidup bersama, kedua nilai solidaritas, dan ketiga nilai pemberdayaan. Nah, ketiga nilai tersebut dijadikan sebagai norma bersama untuk menciptakan persekutuan yang harmonis di antara negeri yang bergandong dan berdampak pada keharmonisan di Maluku hingga saat ini. Saya kira itu Pak Moderator presentasi saya yang disesuaikan dengan waktu yang disediakan. Terima kasih Pak Moderator dan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Terima kasih Pak Reza. Sama-sama. Ini cukup singkat namun sangat jelas dan padat. Ini kalau dengar paparan tadi, ya kita bisa saksikan bahwa Ambon ini seperti laboratorium ya, Maluku ini seperti laboratorium keagamaan. Di sana sangat banyak fenomena ataupun adat-adat ataupun apapun yang bisa kita jadikan kajian penelitian di bidang agama. Terima kasih pada Pak Reza. Ini kesempatan berikutnya saya lanjutkan kepada Pak Asram dari UIN Bandung. Barangkali sudah siap. Mohon konfirmasi. Pak Asram. Silahkan Pak Tasram, ada? Oh iya. Oke, ada. Masuk. Ya. Badal. Sudah siap Pak Tasram? Siap, insya Allah. Mulai dari situ ya. Dari saya sendiri aja. Siap. Tanpa berlama-lama, saya berikan kesempatan sepenuhnya 5 menit. kepada Dr. Tasram. Silakan. Okay, thank you very much. My name is Asram from Student Faculty, as you know, and I'm from Religious Studies. My title of my article about inclusiveness and its implication on tolerance of religious attitude in cross-religious community, youth interfaith peacemaker community in Bandung City, West Java. Inclusive religious attitude with person can be tolerance with the other religion. On the other hand, the IPC as cross-religious community having its development target is inclusive on religious attitude. On the other hand, how YIPC, the IPC will implicate inclusive on religious attitude members. The purpose of article is to know inclusivism and its implication in cross-religious community. The methodology used is qualitative with ethnography and phenomenology as a method. This article technique uses participant observation, interview, and document analysis. The result of research is that inclusive implication to religious tolerance attitude is various. It is based on both quantity and quality. The strong inclusive attitude can be found on education and sex factors. Members of male and from natural sciences, religious and law department have strong inclusive attitude, but members of female are not. Members of social and cultural studies of male are strong and from female is not. These members of AIPC in Bandung are very, very various. All of attitude religion based on how to attitude if tolerance in attitude intolerance in community on outside if members associate with a society in reality so. Conclusion of this research is that the more inclusive is the stronger intelligent tolerance. The weakness in intelligent tolerance is the weakness in inclusive attitude. We know that inclusive is one attitude of religious makes one appreciate the other religion. So by the high, the strong
inclusive, many religious members of YIPC will has the stronger intolerance. This is an intolerance. Majority of members of YIPC know that tolerance is very should be done in their life. Okay, this is a short explanation. I think that's all of my explanation. Thank you very much. Terima kasih Pak Dr. Casram atas paparannya ini. Bapak Ibu, teman-teman yang mendengarkan silahkan dicatat dulu barangkali ada tanggapan, ada pertanyaan atau ada masukan karena forum ini adalah forum konferensi, sifatnya adalah saling mendiskusikan hasil-hasil penelitian dan barangkali masih ada penelitian-penelitian yang belum selesai. Tadi ada beberapa penelitian yang disampaikan bahwa masih berjalan juga, sehingga masukan-masukan dari forum ini akan menambah baik dari penelitian-penelitian yang sedang dilakukan oleh pemakalah-pemakalah tadi. Silahkan dicatat dulu pertanyaan-pertanyaannya. Saya berikan sekali lagi, saya panggil dulu beberapa yang tadi belum presentasi. Saya konfirmasi ulang kepada Pak Muhammad Ansor. Tidak ada. Pak Arfan Nusi? Juga tidak ada. Oke, saya lanjutkan kepada Pak Denny sebagai pembahas di sini. Silahkan Pak Denny, barangkali ada komentar, ada masukan atau ada pertanyaan juga yang mungkin bisa menyempurnakan dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh para pemakalah tadi. Pak Denny? Oke, thank you. Oke, silakan saya berikan waktu sepenuhnya kepada presenter ya. Saya kira di sesi pertama ini saya izin juga untuk menjelaskan dengan bahasa Indonesia supaya bisa dipahami oleh semuanya. Tadi para presenter menyampaikan hasil kajian dari artikel yang sudah disubmit ke konferensi internasional ini, ya. Saya lihat rata-rata ini by research ya, jadi penelitian lapangan, ya, penelitian lapangan, dan tentu ketika penelitian lapangan metode yang digunakan juga sangat beragam ya, artinya multidisiplin lah gitu ya di situ, baik dari kualitatif, ya, kemudian ada pendekatan fenomenologis ya dan seterusnya. Yang jelas bahwa ketika by research ini tentu objeknya yang utama itu harus jelas dan harus konsisten. Dan mohon izin misalkan yang disampaikan oleh Pak Taufikur Rahman PhD ya, itu kan fenomena yang saya kira sangat up to date hari ini ya, terjadi di Kota Bandung terkait dengan pemuda hijrah. Tapi juga terkait dengan fenomena pemuda hijrah juga itu nampaknya juga ada problem gitu ya. Jadi tidak dalam konteks bahwa yang disebutkan pemuda hijrah itu orang-orang yang soleh gitu. Tapi justru di satu sisi ada ini ya, ada disinyalir gitu ya, ada ideologi baru yang memang di situ bisa jadi justru anak-anak muda yang tadinya soleh tapi karena pemahaman keagamaannya yang agak tanda kutip ya, saya lihat di situ ada ada keberanian gitu ya untuk rada memberikan pemahaman yang lebih ekstrim gitu ya terkait pemahaman keagamaan yang bisa jadi hanya dia temukan dari sosok figurnya gitu ya. Di sini kan figur Anan Attaqi itu menjadi dominan ya di pemuda hijrah ya. Tapi ternyata itu fenomena yang hanya terjadi di perkotaan saja gitu ya. Justru nanti Pak Taufik juga harus bisa menjelaskan terkait dengan batasan gitu ya, batasan dari pemuda hijrah itu ya. Karena hari ini banyak juga yang menanggapi pemuda hijrah ya, terutama dalam konteks adanya peningkatan pemahaman keagamaan
di kalangan pemuda-pemuda yang sedikit radikal gitu ya, itu mohon maaf. Tentu ini kajian yang harus diselesaikan karena ya kita tahulah Salman ya tadi juga disebutkan sebagai salah satu background dari pemuda hijrah, dan memang base camp-nya itu kan di itu ya di apa ya, base camp-nya memang di itu di betul-betul ya menunjukkan bahwa ini adalah pemuda yang ingin mencari kesolehan dalam beragama ya, tapi di sisi lain juga nampaknya ya kurang apa dalam hal toleransinya gitu ya. Artinya toleransinya masih harus diungkapkan gitu ya. Oke, kemudian yang selanjutnya terkait dengan penelitian yang lainnya, saya kira tadi juga ditemukan dalam konteks adanya ya penelitian di itu ya di Maluku ya. Saya kira kalau yang di Maluku itu justru itu menemukan adanya kebudayaan baru ya dari hasil integrasi antara Islam dan Kristen, dan itu saya kira menjadi fenomena dalam rangka bagaimana menyatukan gitu ya Kristen dan Islam yang memang beberapa waktu yang lalu sempat bersitegang lah gitu, terjadinya konflik gitu ya. Jadi tradisi Bayi Lewo itu memang saya pikir menjadi salah satu tradisi yang harus disepakati bersama ya, dan bahkan harus dipelihara dan dikembangkan gitu. Tentu tadi juga karena metode yang digunakannya adalah di sini metode kualitatif tapi deskriptif ya, artinya menjelaskan, menggambarkan apa adanya di lapangan. Tentu bagi kita yang tidak bersentuhan langsung ke sana ya bisa jadi kurang memahami dengan baik ya. Makanya nanti untuk penelitian Bayi Leo ini dengan dikatakan sebagai model kehidupan persekutuan orang basudara ya. Jadi betul-betul harus memang research-nya muncul gitu. Jadi betul-betul apa yang dirasakan gitu ya oleh para kelompok Muslim dan Kristen juga harus terlihat di situ ya. Kemudian yang selanjutnya saya kira penelitian di konteks yang dilakukan oleh bapak-bapak ini memang kalau kita merujuk pada konteks pengalaman keagamaan, tentu semuanya juga berawal dari doktrin keagamaan gitu ya. Kalau Zosimwa itu memetakan dalam 3 pengalaman keagamaan atau 3 dimensi pengalaman keagamaan, ini kan semuanya juga berangkat dari doktrin keagamaan gitu ya. Ada yang teoritis, kemudian yang praktis, kemudian merujuk pada yang sosiologis ataupun kelembagaan. Jadi penelitian yang dituliskan dalam artikel di sesi pertama ini memang betul-betul by research ya, penelitian lapangan yang memang satu dengan yang lainnya saya pikir itu akan sangat ada keterkaitan gitu ya. Jadi tidak tiba-tiba tradisi ini ada kemudian tidak memberikan efek pada kehidupan keberagamaan gitu ya. Selanjutnya memang ada beberapa yang bermuara pada tradisi lokal gitu ya, dan tradisi lokal itu saya kira itu menjadi penting, bahkan sekarang itu bisa saja menjadi solusi bila mana ya pengaruh-pengaruh dari globalisasi ini begitu kencang gitu ya, tapi ternyata tradisi lokal itu memberikan nilai-nilai kearifan lokal yang di situ bisa jadi nanti memperkuat dari sisi keberagaman masyarakat lokal itu sendiri gitu ya. Yang jelas apa yang disampaikan oleh para presenter gitu ya, nanti tentu harus mengikuti dalam konteks imrod ya, dalam penulisan karya ilmiahnya. Di situ ada introduction-nya, kemudian ada metodenya ya, metodologi, kemudian ada
result and discussion-nya, kemudian juga conclusion-nya gitu ya. Dan tentu kalau yang belum selesai atau masih ongoing ya itu diselesaikan. Dan saya tidak banyak memberikan saran ya, yang jelas karena ini para pakar yang melakukan penelitian ini, dan pakarnya juga di bidangnya masing-masing dan sangat paham betul apa yang harus dilakukan ya. Yang jelas bioresearch itu memang kelebihannya adalah mampu memberikan data-data yang sangat akurat dan juga nanti memberikan pemahaman-pemahaman yang lebih detail gitu ya, ketika misalkan hasil dari research itu selesai gitu ya, atau bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya. Itu saya kira tanggapannya dari keseluruhan materi yang telah disampaikan oleh para presenter ya. Thank you for all. Saya juga mohon maaf apabila tidak maksimal dalam mengomentari apa yang telah disampaikan oleh para presenter dalam sesi pertama ini. Oke, thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Denny Miharja. Pak Dr. Denny juga ini salah satu reviewer di beberapa jurnal di Fakultas Usuludin. Jadi bisa jadi dari paper-paper yang tadi disampaikan, bisa jadi mungkin tiba-tiba dilamar langsung oleh Pak Dr. Denny untuk diterbitkan di salah satu jurnal yang ada di Fakultas Usuludin. Berikutnya, barangkali ada Bapak Ibu yang mau mengajukan pertanyaan secara langsung. Saya berikan kesempatan kepada 2 orang penanya jika ada. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Jika tidak ada, barangkali saya sedikit berikan kesempatan kepada Pak Taufik tadi sempat ingin menyampaikan masukan tadi, tanggapan dari masukan yang sudah diberikan tadi oleh Pak Dr. Denny Miharja. Silakan Pak Taufik Rahman. Oke, terima kasih. Tadi saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Denny ya, karena beliau di antara ya yang mendukung penelitian ini kan gitu. Jadi cuma masih bergantung pada anggaran yang di UIN kan, yang Pak Denny kelola, Litap Dimas UIN ya. Jadi belum sempat ke riset yang selanjutnya seperti Pak Denny sarankan, yaitu untuk membawa mereka ke arah yang lain selain radikalisme gitu. Jadi kalau itu kan risetnya riset action Pak Denny. Jadi metodenya harus lebih mantap lagi. Jadi anggarannya harus diturunkan lagi. Jadi masuknya multi years ya kalau begitu ya. Multi years. Nah, cuman ya ini kan memang bawaannya begitu, nanti itu ada radikalisasi ya, itu termasuk menjadi junduloh, sudah ada kan tentara Allah gitu, sudah pernah main bela diri itu mereka itu saya lihat ya. Jadi memang pemerintah ya harus siap membina, terutama para aparat TNI dan Polri, supaya ya jadi jangan terlalu dibiarkan untuk bergerak bebas mereka, karena bisa tersesat juga kan namanya. Mereka juga bergaya seperti itu juga suatu ijtihad kan, yaitu bersifat inklusif pada mulanya, yang tato boleh, BMX boleh, semua boleh, tapi ketika nanti ketika mencari yang otentik, akhirnya kan mau menegakkan hukum dan mendirikan dan sebagainya lah kan. Nah ini memang berbahaya. Jadi guna diantaranya adalah yang pertama adalah sekarang tuh analisis bahwa nilai-nilai yang mereka perjuangkan itu seperti apa kan, kemudian implikasinya seperti apa. Mungkin begitu saya berbaktinya kepada Pak Denny untuk yang periode sekarang ya. Jadi terima kasih. Nanti mungkin ada ini formula dan format untuk membina para pemuda supaya jangan terjerumus ke arah yang lebih radikal. Terima kasih begitu.
Terima kasih Pak Dr. Taufik. Ini ada satu yang raise hand, ini Ibu Dr. Irma Riani. Silakan Bu Irma, barangkali ada yang perlu disampaikan. Pasalnya, sebenarnya saya tertarik, semuanya menarik ya dari presentasi yang sudah disampaikan. Specifically saya ingin berbicara ke Pak Reza. Pak Reza, masih ada nggak? Ya. Saya membaca, oke, sebentar ini agak sedikit. Oke, saya membaca beberapa Pak Reza itu kan juga menulis di jurnal kami di edisi kemarin, dan saya mendengarkan kembali presentasi yang tadi Bapak sampaikan di hari ini. Saya kira cukup menarik ya apa yang terjadi di Maluku. Ada beberapa nilai-nilai lokal wisdom sebetulnya yang dimiliki di Maluku itu ya, yang tadi disampaikan juga di petulisan yang lalu. Saya jadi berpikir ternyata mungkin di Maluku itu Pak, seberapa rich gitu ya, seberapa kaya sih sebetulnya tradisi-tradisi yang kemudian sebetulnya mengikat ya, yang bisa mengikat antar agama ini gitu ya. Jadi tetapi saya juga di satu sisi bingung gitu, kenapa kemudian konflik itu bisa muncul gitu ya. Jadi dan bagaimana kemudian misalnya masyarakat Maluku itu bisa jadi kan kita tahu ada tragedi Maluku gitu, tapi juga kita lihat itu sebetulnya saya juga baru memahami bahwa ternyata di Maluku itu punya tradisi yang erat yang dimiliki bersama, terlepas dari apakah dia agama Muslim ataukah dia Kristen gitu. Nah, bagaimana misalnya sekarang masyarakat Maluku itu misalnya supaya mereka bisa kembali terikat oleh tradisi yang menyatukan mereka bersama, sehingga interfaith dialogue itu bisa terlaksana, religious harmony itu bisa terlaksana dengan sangat baik sekali gitu. Sehingga misalnya tadi konflik itu bisa diminimalisir, dan justru tradisi-tradisi ini bisa diperkuat itu, apakah misalnya ada masyarakat di sana punya cara tertentu untuk misalnya mereka untuk kembali kepada local wisdom yang menyatukan dan mengikat mereka bersama itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Irma. Silahkan langsung saja kepada Pak Reza, barangkali ada beberapa hal yang perlu ditanggapi. Ya, Silakan, Pak Reza. baik. Ya, terima kasih Ibu Irma dan Pak Moderator serta Bapak Ibu semua. Apa yang disampaikan oleh Ibu Irma tadi itu benar. Di Maluku ini sangat kaya sekali dengan tradisi. Nah, yang saya kemarin ambil itu juga dari Maluku Tengah. Ya, itu masih Maluku Tengah, belum lagi di Maluku Tenggara. Belum juga di Maluku Tenggara Barat. Belum juga di Tanimbar. Masih banyak sekali yang masih belum disentuh begitu jauh, ya, karena ya masalahnya ada juga di finansial. Karena saya di Kota Ambon, saya mau ke Tanimbar saja itu ya lumayan mahal ya, karena harus menyeberang. Kalau dengan kapal laut sekitar 5 hari, kalau dengan pesawat ya sekitar 2 jam, tapi harganya tinggi karena kapal pesawat yang muatannya cuma 12-13 orang itu aja. Jadi memang biaya cukup besar. Karena itu saya hanya bisa di daerah yang bisa saya jangkau, yaitu di Maluku Tengah. Karena Kota Ambon dia masih sebagian daerahnya, negerinya itu masuk di Maluku Tengah. Jadi memperkecil pengeluaran. Ya, sehingga kalau dibilang kaya, sangat kaya sekali. Ya, saya misalnya kasih contoh, salah satu budaya yang cukup kaya di Tanimbar, misalnya adalah Duan Lolat. Ya, laki-laki dan perempuan memberi dan menerima, dan itu tidak dibatasi oleh agama. Ya, gitu. Jadi ada Islam, ada Kristen di situ menyatu. Ya, jadi itu salah satu saja dari sekian banyak yang lain. Di KI juga misalnya kalau saya mau bilang ada istilah dalam bahasa KI itu kalau diterjemahkan dibilang bahwa kita semua berasal dari satu induk
ayam, ya. Dan di situ keluar menjadi ada yang Kristen, ada yang Muslim, ya. Sehingga waktu konflik kemarin yang duluan terselesai, yang duluan bisa mencegah konflik itu di KI, ya, di KI, karena memang mereka punya itu istilah tadi tuh. Saya lupa istilah KI-nya, tapi itu kira-kira seperti itu Ibu dan Bapak Ibu sekalian. Masih ada lagi yang lain, ya. Nah, cuma saya konsentrasi ke Baileo dulu, ya, supaya lebih memudahkan di dalam seluruh proses saya punya. Kalau yang tulisan kemarin saya lihat tentang Tahuri, ya, simbol Tahuri. Nah, sekarang saya mau lihat tentang Baileo, ya. Nah, nanti mungkin saya akan juga lihat tentang batu pamali. Tentang batu pamali, sehingga dari sekian tulisan itu saya mungkin nanti akan bisa melahirkan tesis yang baru mungkin terkait dengan itu semua. Ya. Nah, jadi itu dalam proses kira-kira seperti itu. Dan supaya bisa terikat oleh tradisi, yaitu memperkuat kembali rasa itu tuh, solidaritas bersama itu. Ya, itu yang tadi Pak Denny bilang itu kebudayaan baru itu, ya. Saya setuju kebudayaan baru yang tadi, ya, tetapi nilainya itu terus, ya. Jadi ada model yang dipakai, tapi nilainya itu yang dijaga, ya. Nah, mengapa dulu konflik, ya? Nah, itu sangat complicated sekali, ya. Jadi saya juga pasti kalau jelaskan juga cukup panjang, ya. Tapi yang pasti bahwa tradisi yang sekarang sedang digalakan untuk memperkuat kembali ikatan bersama, ikatan orang bersaudara antara Kristen dan Muslim, ya. Nah, Negeri Utumuri, Sirisori, dan Tamilou itu 3 DKK yang berbeda tempat. Mereka angkat ikatan gandong yang berbeda agama. Dan itu saya lihat sangat menarik sekali situ, sehingga mengapa saya pilih daerah ini. Lalu pas ditambah juga dengan momen yang kemarin pelantikan raja, dan di situ langsung saya melakukan kajian di situ untuk melihat, sebab kemarin ketika mereka semua masuk Baileu, itu suasana rasanya itu yang tadi Pak Denny yang tadi sampaikan soal rasa yang harus dimunculkan itu di situ. Ya. Saya kira begitu penjelasan tambahan saya. Terima kasih Pak Moderator dan Ibu Irma. Terima kasih Pak Reza. Ini kalau mendengarkan paparan tadi kita jadi pengen ke Maluku ini Pak. Iya. Perbandingan agama, studi agama-agama, barangkali PPM kita bisa ke Ambon. Iya, bisa. Jadi banyak penelitian yang menarik ternyata di sana. Dan tadi soal rasa itu biar di sana juga kita bisa merasakan papeda, ya. Iya, dengan ikan kuah kuning. Itu. Terima kasih paparan yang menarik. Saya rasa sesi 1 ini kita cukupkan sampai di sini, karena setelah ini ada sesi yang kedua. Ada beberapa informasi yang mungkin bisa saya sampaikan. Pertama, adalah Bapak Ibu, kami tunggu artikel lengkapnya, penelitian lengkapnya paling lambat tanggal 23 Desember 2020. Dan informasi mengenai publikasi akan kita umumkan berikutnya setelah Bapak Ibu mengirimkan naskah lengkapnya kepada kami. Terima kasih atas waktunya kepada Bapak Ibu pemakalah dan partisipan semuanya. Saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.